Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beni Fajri dengan NIM 22043003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai usaha mikro kecil menengah. Pengertian UMKM. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau jumlah badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha, mempunyai hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Selanjutnya, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, yang dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Suatu usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta, memiliki hasil bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2, miliar rupiah. Selanjutnya, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagai yang diatur dalam undang-undang tersebut. Suatu usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki mencapai dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha dan hasil penjualan tahunan mencapai 2, miliar sampai 50 miliar. Selanjutnya, usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional, milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Suatu usaha yang masuk kriteria usaha besar adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih dari 10 miliar, memiliki hasil penjualan bisnis tahunan lebih dari 50 miliar. Selanjutnya, jenis-jenis UMKM. A. Usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak diminati yaitu usaha kuliner dengan bermodalkan inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. B. Usaha fashion. UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun model tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. C. Usaha agribisnis. Usaha agribisnis di bidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah dan luas karena bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. D. Usaha elektronik. Contoh UMKM di bidang elektronik yaitu jual material elektronik, jual lampu, jual perlengkapan musik, jual perlengkapan sound system, jual alat elektronik seperti laptop, handphone, setrika, rice cooker, kabel-kabel, central service, alat elektronik, dan lain-lain. E. Usaha furnitur. Contoh UMKM di bidang furnitur yang menjual perlengkapan dapur, lukisan-lukisan, perlengkapan ruangan tamu seperti kursi, meja, material bangunan, dan lain sebagainya. F. Usaha bidang jasa. Contoh UMKM di bidang jasa yaitu servis sepeda motor, servis laptop, HP, servis mesin cuci, servis televisi, servis wifi, servis AC, tukang potong rambut, tukang bersih-bersih sepeda, tambal ban, salon kecantikan, fotografer, penyewaan kostum pesta acara, baju budaya Indonesia, dan lain sebagainya. Persoalan hukum bisnis. Yang pertama,
permodalan. Banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaan akan tumbuh dan dapat memperluas wawasan, namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Bahkan sebagian dari UMKM masih belum bersentuhan dengan lembaga keuangan bank, sehingga banyak juga dari UMKM mengambil jalan untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro walaupun dengan beban yang risiko yang cukup berat. B. Distribusi barang. Kenyataan di lapangan, pelaku UMKM yang didominasi oleh generasi X ini hanya berfokus pada kualitas produk barang, sehingga terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan ditempatkan pada nomor kesekian. C. Mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan, kamu harus bisa menentukan pasar dan menyiapkan strategi yang tepat untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Untuk mempertahankan pelanggan bisa dengan cara membangun kepercayaan dan kredibilitas para pelanggan. D. Manajemen keuangan. Secara harfiah, memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis Anda berjalan karena pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis kamu. E. Perizinan. Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengalami aspek legalisis dan perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusan. F. Manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele, namun pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan waktu yang banyak dihadapi UMKM. Lebih lanjut, 90% pemilik bisnis bekerja multitasker. Mereka bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik bisnis kecil, pengurus semua masalah bisnis kecil. G. Pembukuan yang masih manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghadapi UMKM untuk bisa grow dan scale up bisnisnya. H. Pemasaran online. Cara pemasaran online pun juga masih menjadi tantangan UMKM saat ini. Kurangnya pengetahuan sampai dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi dialami pelaku UMKM yang mayoritas didominasi oleh generasi X. Menjadi tantangan dan masalah yang harus dibantu oleh anak muda seperti kamu. Oke, mungkin sampai sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.